Nah, ya, sudah nampak sepertinya ya. Oke rekan-rekan semua, seperti yang tadi saya utarakan ya, pada kesempatan kali ini guru besar kita semua akan membahas satu materi yang luar biasa. Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar. Jadi judul pada kesempatan malam hari ini yaitu rumusan pasti untuk manusia jadi. Ya. Nah, di sini ada dua frase rekan-rekan ya, ada dua kata nanti yang akan memandu kita ya untuk menjalani profesi kita, kemudian juga menjalani kehidupan kita. Di sini ada dua kata yaitu pasti jadi ya. Nah, yang menjadi pemikiran kita tentunya ya, rumusan pasti jadi ini seperti apa? Oke, nanti dikaitkan seperti biasa oleh guru besar kita semua dengan organ ya. Organ apa yang akan dibahas nanti? Oke, coba next terlebih dahulu. Nah, rekan-rekan ya, rumusan pasti untuk manusia jadi. Nah, sekarang kita bahas dulu dari sisi pemahaman ya. Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar bahwa manusia jadi itu bukan hanya manusia sukses. Nah, namun levelnya lebih tinggi dari itu. Ya mungkin di antara kita ya termasuk saya pribadi ya, rekan-rekan ini berbicara saya pribadi, kadang-kadang adalah kesuksesan level yang lebih tinggi ya, lebih tinggi dari sukses. Nah, di sini ya. Jadi manusia jadi adalah manusia yang bernilai. Jadi bukan hanya sukses, tapi juga sukses dan juga bernilai, rekan-rekan. Nah, ini yang seperti diutarakan oleh guru besar kita, Buya Agus Muslim. Nah, bahwa orang sukses ini mengambil lebih banyak keuntungan dari kehidupan. Sepertinya seperti itu ya, dibandingkan dengan apa yang ia berikan. Namun, ya sedangkan orang yang bernilai memberi lebih banyak keuntungan kepada kehidupan daripada yang ia terima. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi rekan-rekan, jadi manusia jadi adalah manusia yang bernilai. Berbicara bernilai berarti berbicara mengenai bagaimana seseorang tersebut bisa bermanfaat bagi kehidupan. Ya, jadi bukan hanya kehidupan dirinya saja, tapi kehidupan orang lain. Seperti halnya slogan ya di kita di GM Terapi yang selalu terngiang-ngiang ya, mulai dari awal saya gabung GM sampai sekarang. Nah, ini masih terus terpatri sebetulnya di dalam pikiran saya, yaitu hidup dan menghidupi orang lain. Ya, sukses itu mungkin hanya hidup untuk diri kita sendiri, rekan-rekan, tapi bernilai, yaitu hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga hidup bagi orang lain, rekan-rekan. Jadi bermanfaat bagi orang lain. Oke, selanjutnya, nah ini nilai budayanya. Nah, nilai budaya yang dikaitkan, rekan-rekan, dikaitkan dengan organ, jadi kepastian hidup. Nah, ini terkait erat rekan-rekan dengan salah satu organ yang ada di dalam tubuh kita, yaitu lambung. Ya. Nah, nanti Bu akan menjelaskan kenapa kepastian itu yang pasti, rumusan pasti, kemudian juga kenapa manusia jadi atau manusia yang bernilai tadi itu terkait erat dengan organ lambung. Gitu ya. Jadi manusia bernilai kalau dalam bahasa kerennya disebutnya high value man gitu ya, atau high value woman gitu ya. Jadi laki-laki atau manusia yang bernilai tinggi. Nah, di sini nanti guru besar kita semua akan memaparkannya secara sisi budaya. Nah, di sini saya akan paparkan dulu rekan-rekan mengenai lambung. Ya. Nah, di antara rekan-rekan pasti sudah paham ya, banyak yang sudah mengetahui apa itu lambung dan letaknya juga sudah banyak yang tahu gitu, letak lambung itu di mana begitu ya, jangan sampai salah letak gitu ya. Jadi lambung ini adalah organ endokrin, eksokrin campuran yang mencerna makanan dan mensekresi hormon. Ya, jadi dua fungsi utamanya yaitu mencerna makanan, kemudian juga mensekresi hormon. Nah, di ujung lambung terdapat otot lingkar, yaitu berbatasan dengan kerongkongan, ya, kemudian juga ke bawahnya berbatasan dengan usus halus, rekan-rekan. Nah, ini fungsinya mencerna dan meneruskan makanan. Pada dinding lambung terdapat kelenjar yang menghasilkan getah lambung, yaitu selaput lendir lambung. Nah, ini yang fungsinya melapisi mukosa lambung, kemudian juga kelenjar enzim pepsin dan HCl, kemudian juga renin, yaitu untuk pencernaan protein. Nah, ini secara garis besar untuk definisi lambung itu sendiri, rekan-rekan. Nah, kita bahas step by step di sini ya. Nah, seperti yang sering diutarakan oleh guru besar kita semua bahwa lambung ini terbagi dari 3, rekan-rekan ya. Lambung bagian atas, nah, rekan-rekan bisa lihat di layar.
kemudian juga lambung bagian tengah, kemudian juga ada lambung bagian bawah ya. Jadi LBA, LBT, LBB ya. Nah, jadi fungsi lambung bagian atas. Nah, ini ya, mencampur makanan dengan enzim dan koenzim dengan maksud menstabilkan kadar glukosa dan asam amino supaya memenuhi 5 unsur kebutuhan tubuh. Nah, di antaranya karbohidrat, kemudian juga vitamin dan mineral, protein, serat, juga kalsium ya. Nah, ini ya biasanya orang-orang yang punya gangguan lambung bagian atas, nah ini biasanya suka terkait langsung dengan gangguan kecemasan dan lain sebagainya. Nanti guru besar kita akan memaparkan secara lebih detail. Nah, adapun fungsi ya rekan-rekan ya, fungsi lambung bagian tengah. Fungsinya yaitu melumatkan, mencampur, melunakkan, kemudian juga mendorong makanan ke lambung bagian bawah. Jadi ada sebuah rangkaian ya, rangkaian fungsional begitu ya dari lambung bagian atas, kemudian juga nyambung ke lambung bagian tengah. Nah, selanjutnya menyambung kembali ke lambung bagian bawah. Jadi fungsi lambung bagian bawah ini yaitu memisahkan kadar makanan dan minuman dari cair, padat, dan gas. Jadi ada fungsi pemisahan, rekan-rekan. Kemudian menyalurkannya, mendorong makanan yang cair, padat, dan gas dari lambung bagian bawah. Nah, jadi kalau terlalu banyak gas, maka otomatis dilempar ke atas menjadi sendawa, atau ke bawah menjadi kentut. Nah, itu rekan-rekan. Kemudian mencampur glukosa dengan insulin. Nah, pankreas, kelenjar jas pahit menjadi glikogen. Kemudian juga kadar glukosa harus sesuai dengan kadar insulin. Jadi ada penyesuaian dari kadar glukosa itu sendiri rekan-rekannya di lambung ini. Oke, tadi kita bahas mengenai rumusan pasti. Ya, pasti secara bahasa gitu ya, secara bahasa pasti itu ada sesuatu yang sudah jelas ya, jelas, nyata ya, terukur secara fakta gitu, itu pasti ya, sesuatu yang pasti. Makanya kalau anak muda sekarang bilang ya udah yang pasti-pasti aja gitu, yang real-real aja, yang jelas-jelas aja. Tapi di sini rumusan pasti yang ingin disampaikan oleh guru besar kita semua rekan-rekan. Jadi pasti ini terdiri dari akronim, jadi singkatan ya. Ada PAK, kemudian S, dan P. Jadi rumusan pasti ini adalah Pak-nya itu pantang mengatakan tidak bisa dan tidak mampu. Nah, ini luar biasa. Guru besar kita ingin menyampaikan pesan yang luar biasa kepada kita bahwa ya tidak kita tidak langsung ketika dihadapkan pada suatu tantangan begitu rekan-rekan ya, pada suatu masalah kita tidak langsung untuk mengatakan tidak bisa dan tidak mampu. Artinya Buya ingin menyampaikan kepada kita bahwa lakukan dulu sebisa kita, semampu kita ya. Makanya ada istilah yang seperti dia katakan ada maksimal dan optimal. Jadi lakukan dulu secara optimal sampai pada batas di mana kita tahu apa yang harus kita lakukan rekan-rekan. Kemudian yang selanjutnya itu S. S ini adalah selaraskan diri antara gerak dan pikir. Nah, ini luar biasa ya. Guru besar kita ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa antara apa yang kita rencanakan di dalam pikiran, nah ini harus juga ada kesesuaian dalam bentuk gerak atau action, rekan-rekan. Nah, sehingga seperti yang diutarakan oleh guru besar kita, bahwa setiap permasalahan, ya termasuk juga stres dan lain sebagainya, itu karena tidak adanya kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Nah, dengan menyelaraskan diri antara gerak dan pikir, nah itu yang untuk bisa mengantisipasi gangguan tersebut, rekan-rekan ya. Sehingga pikirnya jelas, kemudian juga geraknya juga jelas ya. Pikirnya pasti, geraknya juga pasti gitu. Kemudian T-nya yaitu tingkatkan kemampuan. Ya, jadi yang pertama tadi poin pertama kita tidak boleh dulu mengatakan tidak bisa, kemudian yang keduanya kita selaraskan antara gerak dan pikiran, kemudian Buya ingin menyampaikan kepada kita bahwa untuk bisa menjadi manusia jadi rekan-rekan ya, kita juga harus bisa meningkatkan kemampuan kita ya, pantang menyerah, kemudian juga ada penyelarasan antara gerak dan pikir, kemudian juga ada peningkatan kemampuan. Jadi tingkatkan kemampuan sehingga akan menjadi manusia jadi. Selanjutnya. Nah, ini rumusan pasti untuk manusia jadi. Jadi rumusan pasti ini adalah sebuah kalau menurut saya ini panduan, rekan-rekan ya, panduan atau dalam bahasa lain disebutnya sebagai kompas ya.
Nah, berkaitan dengan kompas, tentunya rekan-rekan akan menentukan arah, ya, akan menentukan arah kita ya untuk berproses menjadi manusia jadi, begitu. Ya, jadi rumusan pasti ini adalah sebuah panduan atau kompas yang berproses untuk menuntun kita menjadi manusia jadi. Nah, manusia jadi ini adalah jadi ya. Nah, jadi ini adalah rekan-rekan ya. Kalau dalam bahasa ya, dalam secara definisi jadi ini adalah sudah bulat ya, sudah ada ketetapan ya. Jadi sudah disahkan begitu. Jadi seorang manusia jadi yang bernilai begitu rekan-rekan. Nah, ini memiliki satu J-nya ini adalah memiliki jiwa atau mental yang lebih kokoh ya. Kemudian juga A-nya aktualisasi diri yang semakin meningkat manusia jadi. Kemudian juga manusia jadi ini memiliki dukungan finansial yang makin mapan. Kemudian juga I-nya yaitu ilmu dan pemahaman yang lebih luas. Ya. Jadi konsep dari manusia jadi IGM ini sesuai dengan ini ya, dengan paparan yang bisa rekan-rekan lihat di layar. Oke, selanjutnya. Nah, ini terakhir rekan-rekan dari saya sebagai gambaran. Nah, Buya selalu menyampaikan di akhir kalimat gitu ya, di akhir presentasi ya, sebagai pesan untuk kita semua, untuk kita resapi. Jadilah manusia jadi, yaitu manusia yang memiliki nilai dan martabat dengan berpatokan pada tiga hal. Apa yang bisa kita lakukan tadi ya, balik lagi ke rumusan pasti secara optimal, kemudian juga seberapa baik kita melakukannya, berarti usahakan sebaik mungkin untuk kita bisa melakukan gerak ya, kemudian juga seberapa sulit kita digantikan ya. Jadi artinya kita lakukan secara profesional ya, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita karena kerja kita yang optimal, kerja kita yang profesional ya, kita ini sulit untuk digantikan begitu rekan-rekan. Oke ya, itulah